Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut hari ini. Materinya adalah barisan dan deret ya. Kita mulai di 3.1 yaitu tentang barisan dan limitnya. Nah, di sini di 3.1 itu bagaimana kita menentukan suatu barisan itu apakah konvergen atau tidak. Yang disebut konvergen itu seperti apa? Yang disebut tidak konvergen itu seperti apa? Nah, sebelum masuk ke konvergensi deret, kita lihat dulu apa yang disebut dengan barisan. Ya, mungkin saya share. Bentar. Close dulu. Share Jamboardnya dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mulai dengan definisi barisan ya. Nah, di sini di definisi 311 itu barisan bilangan real atau barisan pada bilangan real. Itu didefinisikan sebagai fungsi. Jadi kalau kita punya barisan itu sebenarnya fungsi, ya, fungsi dengan domain bilangan asli ke bilangan real. Nah, bilangan real itu menunjukkan ini, ya, ini menunjukkan ini. Kalau kita bicara dengan barisan bilangan real, maka kodomennya adalah di bilangan real. Kalau di sini Anda bicara barisan pada bilangan kompleks, maka di sini kodomennya adalah bilangan kompleks. Ya. Karena kita bicara barisan pada bilangan real, maka di sini kodomennya adalah bilangan real. Nah, kalau kita punya fungsi dari N ke R, maka kita punya 1, saya petakan ke F1. Kemudian 2, saya petakan ke F2, dan seterusnya. Di sini ada N, saya petakan ke Fn. Nah, yang disebut barisan itu adalah ini range-nya. Ya. Jadi ini kalau saya tulis menjadi F1, F2, ada Fn di sini. Ini adalah barisannya. Ini yang disebut barisan tadi. Ya. Jadi untuk menuliskannya cukup kita tuliskan range-nya.
Kenapa cukup kita tuliskan range-nya? Karena di sini barisan sudah didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan dari N ke kodomenya, ke range-nya. Ya, karena di sini selalu bilangan asli, maka ini ada selalu 1 dipetakan ke F1, 2 dipetakan ke F2. Nah, penulisan ini biasanya pakainya ini ya, ada X, ada XN, ada XN, N bilangan asli. Nah, kalau ini kan F1 ya, pakai aja F1 gitu ya. F2 dan seterusnya. Ini ada Fn. Nah, ini barisannya ya. Penulisannya bisa menggunakan ini Fn barisan ini atau Fn N anggota N gitu ya. Kurungnya digunakan kurung biasa ya, kurung biasa. Walaupun beberapa buku dia menggunakan kurung siku ya. Beberapa buku di mana di buku kalkulus dia menggunakan kurung siku. Jadi biasanya kayak gini nih. Fn ya, pakai kurung ini ya. Nah, di sini dia digunakan kurung biasa ya. Kurung. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau di sini pertanyaan besar pada barisan itu adalah jika N menuju tak hingga, maka Fn-nya menuju kemana nih? Ya. Kalau N-nya menuju ke tak hingga, Fn-nya menuju kemana? Ya. Nah, sebagai contoh yang di sini, ketika saya punya X sama dengan setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tuliskan di dalam bentuk barisan, ini karena 1/2n, di mana n-nya bilangan asli. Ya. Ini barisan ini kalau Anda perhatikan, ketika n-nya menuju ke tak hingga, maka xn-nya menuju kemana nih? Menuju kemana? Kira-kira saja. Kalau n-nya menuju ke tak hingga, maka xn-nya akan menuju kemana? Untuk barisan yang ini. Diduga saja. Setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, 1/10, 1/12, dan seterusnya. Menuju kemana? 0 Ada bukan? yang tahu? Menuju ke 0. 0. Oke, good. Menuju ke 0. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat barisan yang ini. Barisan yang bentuknya min 1 pangkat N. Jadi min 1 pangkat N, barisannya X-nya bisa saya tulis sebagai min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Untuk barisan yang ini, untuk N menuju tak hingga, XN-nya menuju kemana nih? XN-nya menuju kemana? Menuju 1 atau min 1? Atau tidak menuju kemana-mana? Atau malah menuju ke 0? Menuju kemana? Hmm? Tidak kemana-mana mungkin, Bu. Tidak kemana-mana. Ya, ini tidak kemana-mana ini. Ya.
tidak konvergen ke mana-mana. Ya. Jadi ini tidak konvergen ke 1, juga Xn tidak konvergen ke min 1. Dan Xn tidak konvergen ke A untuk setiap A bilangan real. Nah, kalau di sini barisannya itu konvergen ke suatu nilai bilangan real, maka kita katakan ini barisannya konvergen. Ya. Nah, tetapi kalau dia tidak konvergen kemana-mana, kita katakan bahwa barisan ini divergen. Ya. Nah, sekarang kalau saya pakai beri contoh, katakanlah saya punya Xn-nya itu adalah N. Ya. Ini barisannya 1, 2, untuk N menuju tak hingga, maka Xn-nya menuju ke mana? Menuju ke Tak hingga, Bu. tak hingga juga. Nah, ini juga kita katakan divergen. Ya, lebih lengkapnya lagi ini adalah properly divergen. Ya. Kalau yang ini tidak konvergen kemana-mana, tapi ini konvergen ke tak hingga. Atau nanti kalau misalkan ada min n gitu, dia konvergen ke minus tak hingga. Ini juga divergen. Jadi konvergen itu adalah dia konvergen menuju ke suatu nilai. Nilainya itu bilangan real. Ya. Kalau ini kan bukan bilangan real nih. Ya. Ini bukan bilangan real. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini konvergen. Ini divergen. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan beberapa contoh yang di sini ya. Contoh 312. Yang pertama, barisan konstan di sini. B, B, dan seterusnya. Gitu ya. Ini barisan konstan. Ini barisan bilangan konstan, kalau N-nya menuju ke tak hingga, maka Xn-nya akan menuju tetap sama dengan B. Ya. Jadi barisan konstan itu barisan yang konvergen. Ya. Ini konvergen ke B, yang ini konvergen ke 0, yang ini konvergen ke 1. Ya. Sekarang kalau yang contoh yang B bilangan real. Maka B pangkat N, ya, barisan B pangkat N, itu adalah barisan yang bisa kita jabarkan sebagai anggotanya itu ada B, B kuadrat, B pangkat 3, dan seterusnya sampai Bn. Ya. Nah, kalau B-nya kita ambil sama dengan setengah, maka ini setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Ini nanti konvergen ke 0. Nah, kalau B-nya saya ambil sama dengan 2, maka B pangkat N itu barisannya adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ini konvergen kemana nih? Konvergen ke tak hingga. Ya. Jadi ini bisa konvergen, bisa tidak. Ya. Tergantung nilai B-nya. Nah, ini nanti kalau B-nya antara min 1 sampai 1, maka ini konvergen. Ya. Kalau B-nya antara min 1 sampai 1, ini nanti konvergen ke 0. Tapi kalau B-nya lebih besar sama dengan 1, maka ini belum tentu konvergen. Ya. Nah, kalau B sama dengan 1, dia konvergen. Kalau B sama dengan min 1, dia tidak konvergen. Ya. Ya, ini konvergen.
Kalau ini perlu ditinjau ya. Perlu ditinjau untuk B sama dengan mungkin ini yang divergen itu B lebih besar 1. Ini divergen. Sedangkan kalau B sama dengan 1, ini konvergen. B sama dengan min 1, itu divergen. Nah, kalau B sama dengan 1, ini jatuhnya adalah bila barisan konstan. Ya. Oke, kemudian contoh yang C, ini barisan yang ini barisan bilangan asli ya. Berarti di sini barisannya bentuknya 2n, n bilangan asli. Itu ada barisan bilangan genap, bilangan asli genap. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai barisan yang rekursif ya. X1 sama dengan 2, Xn plus 1 adalah Xn plus 2, didefinisikan sebegitu. Atau didefinisikan sebagai Y1-nya 2, Yn plus 1 sama dengan Y1 plus Yn. Ini rekursif ya. Ini barisannya sama ini sebenarnya. Ini divergen apa konvergen? Divergen. Ya. Kemudian ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci diperoleh dari F1-nya 1, F2-nya 1, Fn plus 1 adalah jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi kalau Anda lihat 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Dan ini barisan yang divergen kalau Anda perhatikan. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan definisi barisan yang konvergen dan barisan yang divergen. Nah, karena tadi kita mengatakan bahwa Xn itu konvergen hanya jika untuk n menuju tak hingga, maka Xn-nya menuju ke suatu nilai. Yang nilai ini yang disebut dengan limit barisan. Atau ini ekuivalen mengatakan limit n menuju tak hingga dari Xn itu sama dengan X. Ini lagi-lagi ini berkaitan dengan definisi limit. Definisi limit kita bisa menggunakan epsilon n di sini. Karena kita berhubungan dengan n menuju tak hingga. Bilangan asli yang menuju ke tak hingga. Nah, silakan dicoba dilihat dulu definisi 313 dan teorema 314 serta 315. Saya izin dulu ya mau ke toilet dulu bentar. Ya, silakan dilihat dulu definisi 313, teorema 314 dan 315. Bentar izin dulu ya. Sini tadi definisi konvergen ya. Ini sebenarnya ada definisi limit dari n menuju tak hingga Xn sama dengan X ya, yang ini. Jadi untuk setiap epsilon positif ada K epsilon anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon, maka Xn min X kurang dari epsilon. Jadi ini untuk setiap epsilon positif ada K epsilon, ini artinya K bergantung terhadap epsilon anggota N, sehingga
untuk setiap N lebih besar dari K epsilon berlaku Xn min X kurang dari epsilon. Ya, ini definisi dari ini ya, ekuivalen dengan ini. Nah, sekarang kita perhatikan jadi kalau di sini Xn-nya itu konvergen ke X, X-nya dibilang real ya, konvergen ke X bilang real, maka kita katakan dia konvergen. Tetapi kalau dia tidak konvergen ke mana-mana, maka Xn-nya dikatakan divergen atau tidak konvergen. Oke, sekarang kita lihat uniqueness-nya. Ya, jadi ketunggalan dari limit di teorema 314 itu mengatakan bahwa suatu barisan di R itu hanya bisa punya limit paling banyak satu. Ya, paling banyak satu itu artinya apa? Kalau dia punya limit, ya limitnya harus tunggal gitu. Atau dia tidak punya limit, ya. Nah, di sini untuk membuktikan teorema ini, di sini misalkan ada dua limit, yaitu X aksen dan X double aksen. Dua-duanya adalah limit dari barisan Xn. Ya. Ini ada X aksen, ada X double aksen. Dua-duanya merupakan limit dari Xn. Nah, berdasarkan definisi limit tadi, definisi 311, maka kita punya apa? Limit N menuju tangga, Xn sama dengan X aksen, dan limit N menuju tangga dari Xn sama dengan X double aksen. Ya, karena dua-duanya ini limit, maka memenuhi yang tadi. Jadi kalau kita ambil epsilonnya positif, diambil epsilonnya positif, untuk yang X aksen kita punya K aksen. Sehingga Xn min X aksen, Xn dikurangi X aksen kurang dari epsilon per 2. Untuk setiap N lebih besar sama dengan K aksen. Nah, untuk yang X double aksen, di sini ada K double aksen, sehingga Xn dikurangi X double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih besar sama dengan K double aksen. Sehingga kalau kita mengambil K-nya itu adalah nilai terbesar dari K aksen dan K double aksen, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka memenuhi N lebih besar sama dengan K aksen dan N lebih besar sama dengan K double aksen. Sehingga kita punya X aksen dikurangi X double aksen,
Ini sama-sama kita tambahkan xn, jadi tidak berpengaruh terhadap nilai ya. Ini seolah-olah kita menambahkan dengan 0. Nah, ini dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka kita punya kurang sama dengan x aksen dikurangi xn ditambah xn dikurangi x double aksen. Ini masing-masing kurang dari epsilon per 2. Sehingga x aksen dikurangi x double aksen kurang sama dengan epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon positif, maka kita bisa menyimpulkan bahwa xn min x aksen dikurangi x double aksen sama dengan 0 atau x aksen sama dengan x double aksen. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan penggunaan ini ya. Mendefinisikan konvergen barisan menggunakan lingkungan. Kenapa kita menggunakan lingkungan? Karena di sini kita ingat bahwa ketika kita menggunakan epsilon ini tadi, kita punya ini. Dan ini kita bisa definisikan sebagai lingkungan. Ya. Jadi karena kita punya V epsilon X sama dengan U anggota R, di mana U min X kurang dari epsilon ini, kita bisa definisikan kita punya xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Ya. Jadi xn-nya itu kalau kita pakai xn di sini, ini adalah kita bisa menulis xn anggota R, ya, di mana bentar, saya hapus saja biar di sini kita punya xn dikurangi X, ini kurang dari epsilon. Nah, ini kalau kita pakai xn, oke, kalau begini kita bisa mendefinisikan ini, menyatakan ini sebagai lingkungan. Lingkungan epsilon dari X. Ya. Nah, karena kita bisa mendefinisikan ini, maka di sini kalau X itu konvergen ke X, ini ekuivalen, ini kan mengatakan limit N menuju tak hingga Xn itu sama dengan X, gitu ya. Dan ini tadi ekuivalen dengan untuk setiap epsilon positif ada K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, ini kita menjabarkan ini, ya, menjabarkan ini. Oke, nah mungkin saya taruh di sini ya. Jadi Xn dikurangi X kurang dari epsilon, ini ekuivalen mengatakan Xn dikurangi X itu berada di antara min epsilon sampai epsilon. Ya. Jadi Xn itu berada di antara X min epsilon dan X plus epsilon. Dan ini bisa kita ganti yang ini dengan pernyataan ini. Ya. Ada K anggota N, sehingga untuk setiap N bilangan X, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku
Xn itu berada di antara X min epsilon dan X plus epsilon. Dan ini kita bisa ganti menjadi Xn anggota, ya, Xn anggota V epsilon. Jadi ini kita bisa ekivalenkan dengan untuk setiap epsilon positif ada K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka Xn itu anggota lingkungan epsilon dari X. Ya. Dan ini pernyataan ini ekivalen nih. Pernyataan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan teorema 315. Ya. Nah, buktinya Anda bisa lihat nanti secara detail. Nah, sekarang kita lihat contoh 316. Nah, saya minta Anda coba contoh 316 itu sampai E. Silakan di pelajari 316. 316 ya. Untuk lebih memahami terkait dengan teorema yang tadi. Ya. Silakan. Saya beri waktu Anda sampai pukul 11.15 ya. Setelah itu kita akan bahas tentang contoh 316. Silakan dicoba. Nih. Anda boleh gunakan ini ya, gunakan Jamboard yang sudah saya berikan. Mungkin saya ini dulu. Ya, silakan sudah saya share linknya untuk Jamboardnya. Anda boleh menjelaskannya menggunakan Jamboard atau ditulis dulu dari kertas gitu, nanti difoto taruh di Jamboard ya. Silakan dicoba. Dimas, Iya, Ibu. ya, coba silakan kamu jelaskan salah satu dari contoh 316. Silakan Dimas Tri. Sebentar, Ibu. Ya, Yang B boleh, Ibu. boleh silakan. Kan itu tulisannya limit 1/n² plus 1 itu sama dengan 0 ya. Ya, Nah, kalau pertama kita misalin dulu itu epsilon sembarang apa? Sembarang angka positif dimisalkan untuk mencarikannya, Ibu. Nah, itu dinotasikan jika n itu termasuk bilangan natural. Yang berarti 1/n² plus 1 itu kurang dari 1/n² atau kurang dari sama dengan 1/n. Habis ya. Terus, itu
Masih ingatkah Nah, tentang limit? kalau dari A itu, dari apa yang Archimedes, itu didapatkan 1/k kurang dari epsilonnya itu, Hmm. yang kurang dari bilangan positif tadi. Maka N lebih besar sama dengan K. Dari sifatnya itu. Nah, habis itu maka 1/n kurang dari epsilon. Yang berarti N-nya itu sama dengan K. Kan tadi ada tuh N sama dengan K. Yang berarti 1/n kurang dari epsilon. Yang mengakibatkan absolut dari 1/n kuadrat plus 1 kurang 0 itu sama dengan 1/n kuadrat plus 1 kurang dari 1/n kurang dari epsilon. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Iya. Jadi terbukti. Oke, kayaknya perlu ini ya. Anda perlu melihat kembali bagaimana membuktikan limit N menuju tak hingga dari barisan sama dengan 0. Kan tadi limit. Yang mau kita tunjukkan kan limit N menuju tak hingga 1/n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk menunjukkan ini kan ada pakai ada K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, maka sebagai ya. Jadi yang perlu kita cari itu ini ya, K-nya itu berapa? Ya. Yang mau kita tuju ini, ya, 1/n kuadrat plus 1 dikurangi 0 kurang dari epsilon. Biasanya ketika Anda di kalkulus untuk menghitung limit itu kan ada analisis pendahuluan gitu ya. Analisis pendahuluan itu untuk menentukan nilai K-nya berapa gitu. Ya. Di analisis pendahuluan kita punya 1/n kuadrat plus 1 min 0. Ini kan sama dengan 1/n kuadrat plus 1. Biar lebih sederhana, ini kurang dari 1/n kuadrat. Kurang dari 1/n. Ini dibuat kurang dari epsilon nih. Ya. Nah, sehingga saya maunya ini nanti. Nah, K-nya dibuat berapa? Kalau N lebih besar sama dengan K, yang di sini kan kita punya 1/n kurang dari 1/epsilon. Berarti 1/n itu harus kurang dari 1/k. Ya enggak? Dan ini harus kurang dari epsilon. Ini yang kita tuju. Makanya kita pilih 1/k-nya kurang dari epsilon. Ini yang kita perlukan. Ya. Di bukti limit, itu kita harus mencari ini. Ini dicari nih. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya dari analisis pendahuluan. Ya. Yang mau kita tuju adalah ini harus kurang dari epsilon nih. Ya. Ini harus kurang dari epsilon. Sehingga kalau ini kurang dari epsilon, maka yang kita butuhkan 1/k-nya harus kurang dari epsilon. Ya. Jadi buktinya, bukti formalnya sehingga misalkan limit ini, nah ini dianalisis pendahuluan nih. Ini nggak masuk di bukti formal ya. Kalau bukti formalnya, misalkan epsilon
lebih besar 0 sembarang gitu ya. Pilih K sedemikian sehingga 1/K lebih besar kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K mengakibatkan 1/N kurang dari, nah ini bisa ditambahkan 1/N kurang dari 1/K kurang dari T kurang dari epsilon. Ya. Nah, terang ini. Ini kurang dari epsilon. Ya. Karena dia kurang dari epsilon, maka kita bisa ini 1/N-nya kurang dari epsilon. Jadi 1/N kuadrat plus 1 min 0 itu kurang dari epsilon. Jadi ini sebenarnya yang di bagian saya kasih lingkaran, ini yang Anda tuliskan di analisis pendahuluan ya. Oke, mungkin yang lain nanti dicoba di ini ya, dilihat ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini. Saya akan lanjut ke ekor barisan di sini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, kekonvergenan dari barisan itu yang dilihat adalah untuk oh ini Salman tadi udah nulis. Coba Salman dijelaskan. Ada tulisan Salman di sini. Nomor C. Silakan Salman. Oke, jadi di sini kita membuktikan limit dari 3N plus 2 per N plus 1 sama dengan 3. Pertama, kita buat analisis pendahuluannya dulu, sehingga nilai mutlak dari 3N plus 2 per N plus 1 dikurang 3 kurang dari epsilon. Lalu nilai mutlak dari 3N plus 2 dikurang 3N plus 3 per N-1 kurang dari epsilon. Sehingga diperoleh 5 per N-1 kurang dari epsilon. Sehingga 1 min N plus 1 per N-1 kurang dari epsilon per 5. Lalu ada bukti formalnya, bila diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat K bilangan positif dengan K lebih dari 1. Sedemikian sehingga 1 per K min 1 kurang dari epsilon per 5. Akibatnya untuk semua N lebih dari sama dengan K lebih dari 1. Dipenuhi dari bentuk yang tadi itu dari bentuk analisis pendahuluannya, sehingga 5N min 1 kurang dari 5 dikali epsilon per 5 sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit dari 3N plus 2 dikurang N plus 1 sama dengan 3. Ya, mungkin ini K di sininya nggak perlu di ini ya. Udah di state di sini. Yang diperlukan di sini ya, 1/K min 1 kurang dari epsilon per 5. Ya. Ini K lebih besar 1, tapi di sini K 1/K min 1 kurang dari epsilon per 5. Ya. Oke. Oke, good. Makasih Salman. Ada lagi yang ini? Nggak ada ya. Oke, kita lihat di sini ekor barisan. Ya, ini ekor barisan. Jadi kalau Anda perhatikan
saya punya xn, ya, yang jadi konsen kita adalah untuk n menuju tak hingga, xn-nya menuju kemana gitu ya. Nah, kekonvergenan barisan ini kan dilihat untuk n yang menuju ke tak hingga. Makanya untuk n yang depan, untuk yang X1, X2, X3 itu tidak banyak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah n yang cukup besar. Ya. Maka di sini didefinisikan ada ekor barisan. Jadi sebenarnya yang kalau saya punya X1, X2, X3 sampai di sini ada X100, X101. Ini kalau saya potong, saya lihat di sininya. Nah, ini ekuivalen kalau ininya konvergen, kalau ekornya konvergen, maka secara keseluruhan juga konvergen. Demikian juga sebaliknya. Kalau secara keseluruhan konvergen, maka ekor barisannya juga konvergen. Gitu ya. Ini yang disebut dengan ekor barisan. Jadi definisinya ekor ke M. Ya. Ini saya punya XN. Ini barisannya adalah X1, X2, dan seterusnya. Ekor ke M dari XN. Itu adalah barisan, ditulisnya di sini, barisan X M plus N. Ini adalah XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Ya. Ini adalah ekor ke M. Jadi kalau ekor ke 10 mulainya dari berapa? Mulai dari 11, Bu. X11. Ya. 11. Nih, ekor ke M. Jadi kalau ekor ke 10 berarti mulai dari X11, X11, X12, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kekonvergenan dari ekor barisan itu ekuivalen dengan kekonvergenan dari barisan. Jadi kalau barisannya konvergen, maka ekornya juga konvergen. Demikian juga sebaliknya. Ya. Di teorema 319. Jadi kalau XM-nya konvergen, maka X-nya juga konvergen. Nah, sekarang kita perhatikan teorema 3110. Ya. Di teorema 3110 itu menyatakan kalau saya punya XN itu barisan bilangan real dan X-nya itu bilangan real, jika XAN-nya adalah barisan positif dengan limit AN-nya sama dengan 0, kemudian jika ada C positif, sehingga XN min X kurang dari C kali AN, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan M, maka limit XN-nya sama dengan X. Ya. Jadi ini melihat barisannya itu dibandingkan dengan barisan yang lain. Ya. Dibandingkan dengan barisan yang lain yang konvergen ke 0. Ya. Sebagai contoh untuk melihat barisan 1 per 1 plus NA. Ya. Ini kurang sama dengan 1 per
NA. Ya. Dan ini kurang dari sama dengan 1/A kali 1/N. Dan ini konvergen ke 0 nih. Ya. Konvergen ke 0, maka 1/NA 1/1 plus NA juga akan konvergen ke 0. Nah, ini Anda bisa lihat buktinya tidak terlalu ini ya. Buktinya masih bisa dilihat dengan ditelusuri dengan baik. Ini Anda bisa lihat penggunaan teorema ini pada barisan ini, B pangkat N ya. B pangkat N, kalau B-nya antara 0 dan 1, maka dia konvergen. Ya. Contohnya nanti Subarisan nggak masuk sini ya. Oke, berdasarkan contoh ini, coba kita kerjakan beberapa problem yang ada di sini. Oke, di nomor 1, ini disuruh menuliskan 5 suku pertama. Jadi kalau 5 suku pertama yang dituliskan adalah X1. Anda tinggal mengganti N-nya dengan 1. Ya. Kemudian X2, X3, X4, dan X5. Ya. Ini Anda ganti gitu ya. Nah sekarang yang ini, yang nomor 2, disuruh menentukan rumus dari 1/N-nya. XN-nya. Coba yang B itu apa? Yang B dengan yang ini. Rumusnya apa? Ini juga disuruh menentukan 5 suku pertama, tapi ini barisannya rekursif ya. Ini buktikan. Oke, silakan dicoba. Empat belas, 10, dan yang ini. Ya. Jadi exercise ya silakan dikerjakan exercise ini. Kita nanti diskusi lagi. Anda menampilkan hasil pekerjaan Anda di jam 12 ya. Mungkin ada beberapa yang sudah selesai di jam 12.
Jadi untuk nomor 2B itu kita ini kita punya lalu kan di sini berarti ada X1 sama dengan setengah, ada X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan min seperempat, X3 sama dengan 1/8, X4 sama dengan min 1/16. Perhatikan bahwa itu penyebut pada X itu merupakan apa sih namanya, dua pangkat sukunya gitu. Misalkan pada X1 itu kan berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2, pada X2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, pada X3 2 pangkat 3 sama dengan 8, pada X4 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti, nah terus juga perhatikan juga bahwa tanda negatifnya itu pada suku yang ganjil itu bernilai positif, sedangkan pada suku yang genap itu bernilai negatif. Berarti oleh karena itu rumus untuk mencari suku N pada Xn adalah Xn sama dengan min 1 pangkat N plus 1 dikali setengah N. Untuk pembuktiannya ada di bawah masing-masing nilai X1, X2, X3, X4 terbukti. Nah itu sebagai catatan juga sebenarnya bisa juga menggunakan min 1 pangkat N min 1 sehingga rumusnya menjadi Xn sama dengan min 1 pangkat N min 1 setengah N. Setengah ya 1/2N. Jika pakai yang N min 1 berarti min 1 pangkat 0 berarti kan pangkat 0 berarti kan 1. Lalu min 1 pangkat 1 ya berarti min 1 dan seterusnya. Oke, betul ya. Makasih Fauzan. Baik, sama-sama Bu. Oke, yang berikutnya Hilman. Ya, Bu. Ya, silakan Hilman. Ya, ini kan nomor 2C itu boleh 1/2, 2/3, 3/4, sama 4/5, dan seterusnya. Nah, pertama itu dilihat itu kalau pembilangnya itu kan tetap sama, nambah 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 dia urut, dan seterusnya. Terus kalau penyebutnya itu cuman beda tambah 1 doang dari nilai N-nya. Jadi N plus 1. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, terus dapat Xn-nya itu sama dengan N plus 1. Oke, betul ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ryan. Ya, Ibu. Di sini kan kita disuruh urutkan 5 barisan utama ya. Di sini diketahui X1-nya itu sama dengan 1. Terus ada rumus Xn plus 1 itu sama dengan 3Xn ditambah 1. Kita tinggal masukin nilai N-nya aja. Di sini X1 itu kan sama dengan 1. Maka untuk X2-nya itu kan 1 tambah 1. Dengan rumus 3X plus 1 tambah 1. X1-nya kita ganti dengan 1. Maka didapat hasil 4. Begitu pula dengan yang X2. X2-nya itu saya ambil sama dengan 2. Maka untuk X3-nya itu X2 tambah 1. Untuk rumusnya sama, yaitu 3X2 tambah 1. Maka ada hasil dapat 13. X3-nya saya masukin 13 juga, Bu. Pengerjaannya juga sama. Untuk X4 itu 3 plus 1. Untuk rumusnya 3X3 tambah 1. X3 itu 13, maka didapat hasilnya 40. Untuk X4-nya itu juga saya ambil di angka 40. Maka untuk X5-nya itu X4 tambah 1 sama dengan 3X pangkat 4 tambah 1. Maka X4-nya itu 40, maka didapat 121. Jadi untuk 5 suku pertama barisannya adalah 1, 4, 13, 40, dan 121, Bu. Oke, ini disuruh menuliskan 5 suku pertama ya? Iya, Bu. Oke, ya. Ini barisan rekursif. Ya, makasih Ryan. Oke, Ya, Bu, kita sama-sama. lihat yang berikutnya. Raffi. Iya, Ibu.
Untuk yang C sama seperti yang 3A, tapi soalnya berbeda. Di sini disuruh nyari 5 suku pertama barisan. Uh, di sini sudah diketahui Z1-nya sama dengan 1, Z2-nya sama dengan 2. Dan untuk Zn plus 2-nya itu untuk nyari Z3, Z4, Z5 yang belum diketahui. Nah, untuk mencari Z3, kita manfaatin yang tadi udah dipunya, Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan 2, didapatkan 3. Nah, untuk yang Z4, itu sama dengan Z2 plus 2, kita memanfaatin yang sudah didapat, yaitu Z2-nya sama dengan 2, dan Z3 sama dengan 3 yang sudah didapat tadi. Nah, untuk Z4-nya didapatkan 5. Nah, lalu kita cari lagi untuk Z5, untuk barisan yang kelima, Z5 itu sama dengan Z3 plus 2. Nah, kita dapat yang tadi kita dapetin, Z3 sama dengan 3 dan Z4 sama dengan 5. Nah, dimasukin ke dalam yang Zn plus 2, didapat 4. Jadi 5 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 2, 3, 5, 4. Oke. Oke, mungkin bisa dicoba untuk yang suku-suku berikutnya ya. Oke, kita lihat Tiara, Stefan. Oke, baik. Ya. Nah, baik, nomor 5 ini kan disuruhnya itu gunakan definisi limit untuk suatu barisan menetapkan limit berikut. Jadi untuk yang untuk A ini, limit n per n kuadrat ditambah 1 sampai dengan 0. Jadi untuk n lebih besar dari dengan 1, mutlak n per n kuadrat plus 1 dikurangi 0, itu kurang dari n per n kuadrat sama dengan 1 per n. Jadi jika kita menggunakan Archimedean property, jika kita misalkan n sama dengan 1, kita mendapatkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, dan untuk semua n lebih besar dari sama dengan n, bahwa mutlak n per n kuadrat plus 1 dikurangi 0 itu kurang dari 1 per n kurang dari 1 per n besar sama dengan 1 per epsilon sama dengan epsilon. Seperti itu, Bu. Oke, di sini eh, ya, ini limitnya, ini kayaknya sama dengan yang, oh enggak ya, n per n kuadrat plus 1. Ya, itu n, itu kurang dari n per n kuadrat min, kurang dari n per n kuadrat ya. Yang bawah itu plus 1, yang itu n kuadrat, seper n, ya. Oke. Dimas, Di sini ada limit n kuadrat. N kuadrat min 1 per 2 n kuadrat plus 3 sama dengan setengah. Nah, ini kita permisalin jika epsilon lebih besar dari 0, misal diambil 5 per K kurang dari epsilon. Kan di situ N lebih besar sama dengan K. Berarti 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon per 5. Yang dapat ditulis 5 per N kurang dari sama dengan 5 per K kurang dari epsilon. Nah, itu kita hitungin dulu yang n kuadrat min 1 per 2 n kuadrat plus 3 kurang 1,5 sama dengan 0. Itu kalau dijabarin hasil akhirnya min 5 per 4 n kuadrat plus 6. Nah, yang kedua itu 5 per 4 n kuadrat plus 6 kan kurang dari 5 per 4 n kuadrat kurang dari 5 per 4 n kurang dari 5 per n. Maka nilai absolut dari yang n kuadrat min 1 per 2 n kuadrat plus 3 min setengah itu sama dengan 5 per 4 n kuadrat plus 6. Yang berarti 5 per 4 n kuadrat plus 6 kurang dari 5 per n kurang dari epsilon.
Iya, oke. Nah, mungkin ini analisis pendahuluannya disendiriin dulu ya. Itu untuk mendapatkan 5 per K kurang dari epsilon, analisis pendahuluan baru di atas mungkin ya. Baru Anda pakai bukti formalnya. N kuadrat min 1 per 2N kuadrat plus 3 min setengah. N min 5. Oke. Ya, makasih Dimas. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bagas, silakan Bagas. Baik, Bu. Di sini untuk nomor 6A disuruh menunjukkan untuk limit dari 1 per akar dari N tambah 7 adalah sama dengan 0. Di sini pertama saya menulis N dikurang dari N plus 7 untuk semua N anggota bilangan N normal. Kemudian jika kedua ruas kita akarkan, jadi akar N kurang dari akar N plus 7. Kemudian kedua ruas saya 1 per akar N lebih besar dari 1 per akar N tambah 7. Situ saya simpan dulu. Kemudian kita ambil epsilon lebih besar sama dengan 0 menurut teorema yang tadi yang dicontoh yang A itu bahwa ada K sama dengan K epsilon di mana K itu anggota bilangan normal sehingga 1 per K itu kurang dari epsilon. Di sini epsilonnya saya kuadratkan. Jadi 1 per K kurang dari epsilon kuadrat sehingga bisa ditulis 1 per akar dari K kurang dari epsilon. Dan yang terakhir karena sifat dari limit yang teorema, karena N lebih besar sama dengan K, maka akar N lebih besar sama dengan akar K. Kemudian 1 per akar N kurang dari sama dengan 1 per akar K. Maka kita bisa masukkan ke yang pembuktiannya Xn kurang X, nilai mutlak dari Xn min X sama kurang dari epsilon. Di mana nilai mutlak dari 1 per akar N tambah 7 kurang 0 itu kurang dari 1 per akar N plus 7, yang dimana kurang dari 1 per akar N, yang dimana kurang dari epsilon. Maka terbukti untuk limit 1 per akar N tambah 7 sama dengan 0. Ini di analisis pendahuluannya, Anda menggunakan ya, akar N plus 7 itu kurang dari akar N. Oke, Anda bisa menggunakannya sebenarnya bisa juga menggunakan yang mana? Menggunakan teorema yang tadi, yang C kali AN tadi. Ya. Ya, Oke. Makasih, Bagas. Oke, silakan Zidan. Baik, Ibu. Jadi di sini yang 6D buktikan limit min 1 pangkat N dikali N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi pertama itu kita tahu bahwa N kuadrat kurang dari N kuadrat plus 1 untuk semua N anggota bilangan N. Sehingga N per N kuadrat plus 1 kurang dari 1 per N untuk semua N anggota bilangan N. Lalu kita ambil epsilon lebih besar daripada 0 sehingga K epsilon anggota bilangan N, sehingga 0 kurang dari 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Jika N lebih besar atau sama dengan K epsilon, maka didapat N per N kuadrat plus 1 kurang dari 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Sehingga didapat bahwa mutlak min 1 pangkat N kali N per N kuadrat plus 1 kurang 0 sama dengan N per N kuadrat plus 1 kurang dari epsilon. Untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon. Jadi terbukti bahwa limit min 1 pangkat N kali N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, di sini ada min 1 pangkat N
N per N kuadrat plus 1. Ini akan konvergen ke 0, walaupun di situ plus minus ya. Tapi tetap konvergennya ke 0 ya. Oke. Yang berikutnya, makasih Zidan. Oh, udah nggak ada lagi ya. Oke, mungkin yang lain nanti bisa Anda coba sendiri ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, minggu depan kita masuk ke teorema limit ya di 3.2. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ibu, maaf mau bertanya. Ya, Untuk perkuliahan minggu depan nanti luring ya, Bu? iya, Oke, Bu. Terima kasih. iya, baik. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.